Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Semangat? Iya Bu. Tetap antusias mengikuti pelajaran? Iya Bu. Bagaimana jaringannya? Lancar? Lancar? Iya Bu. Bu. Alhamdulillah kalau jaringannya lancar. Kalau jaringannya Ibu bagaimana? Cukup jelas? Jelas Bu. Ada yang kurang Jelas, jelas? Bu. Suara Ibu? Alhamdulillah. Tetap semangat ya anak-anak. Iya Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga pelajaran pada hari ini berjalan lancar, bermanfaat, berberkah, dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqna. Iya, terima kasih. Jadi sebelum memulai aktivitas itu kita harus berdoa. Jadi yang berdoa di kehadiran, jangan lupa ya anak-anak mengisi daftar hadir di Google Form. Jika ada yang tidak bisa akses linknya, bisa absennya di WA Group. Jadi dia bisa absen melalui WA. Jadi anak-anak, kita itu harus selalu berpikir positif. Berpikir positif adalah energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Selain itu, berpikir positiflah bahwa mata pelajaran ekonomi itu mudah dan menarik. Terhindar dari berbagai penyakit. Beda halnya kalau kita selalu berpikir negatif, kita selalu was-was, kita selalu merasa takut. Tapi kalau misalnya kita selalu berpikir positif, itu perasaan akan selalu terasa sehat, bersemangat, dan sebagainya. Masih ingat materi pekan lalu anak-anak? Apa materi kita pekan lalu? Harga dan jumlah keseimbangan. Iya, harga dan jumlah keseimbangan. Betul sekali, materinya adalah harga dan jumlah keseimbangan. Coba siapa yang mau jawab? Apa itu harga keseimbangan? Siapa atas nama siapa? Saya sih Bu. Ya silakan. Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Betul sekali, jawaban yang sangat bagus. Ya, saya dapat coklat. Ya. Pertanyaan selanjutnya, yang mau jawab siap-siap ya. Masih berlaku dalam proses terbentuknya harga dan jumlah keseimbangan. Saya Bu. Siapa? Bisa Bu. Iya, silahkan Aryunita. Pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran. Harga yang diminta pun akan sama dengan harga yang ditawarkan, sehingga terbentuk harga keseimbangan. Oke, jawaban yang sangat bagus dari temannya Aryunita. Masih ada satu pertanyaan. Ini masih berlaku, masih ada satu buah coklat. Siap-siap ya. Bagaimana cara menentukan harga dan jumlah keseimbangan? Fania? Ya Bu. Ya, silakan Fania. Untuk menghitung harga keseimbangan, kita harus menyusun tabel yang berisi harga, jumlah yang diminta, dan jumlah yang ditawarkan. Melalui tabel tersebut, kita bisa melihat pada harga. Menggunakan tabel, pendekatan apa lagi yang dapat digunakan untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan? Menggunakan pendekatan Ya? Menggunakan
matematis Pendekatan matematis. Bagaimana rumusnya? S atau PD sama dengan PS. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi, bahwa untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan dapat digunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan tabel, nah, bisa juga dengan menggunakan pendekatan kurva, dan bisa juga menggunakan pendekatan matematik. Terlihat materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan STM dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar dan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar, khususnya materi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi materi kita terkait dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Ini masih erat kaitannya dengan materi kita sebelumnya tentang fungsi permintaan dan penawaran, harga dan jumlah keseimbangan. Jadi semoga setelah mempelajari materi tentang permintaan, elastisitas permintaan dan penawaran, kita lebih memahami tentang bagaimana pengaruh antara perubahan harga dengan jumlah barang yang dibeli atau jumlah barang yang dijual. Begitu pula halnya dengan jumlah pendapatan yang kita miliki, ya, kita harus sesuaikan. Jangan sampai kita memiliki pendapatan yang rendah, akan tetapi daya beli kita tinggi, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan kita dengan pengeluaran. Nah, itu manfaatnya kita mempelajari elastisitas permintaan dan penawaran supaya ada keseimbangan antara pendapatan dengan jumlah daya beli kita. Jangan sampai lebih besar pengeluaran dibanding dengan pendapatan. Nah, anak-anak, untuk kegiatan hari ini Ibu akan kirimkan video pembelajaran. Nah, silakan dikaji video tersebut dan tanggapi sesuai dengan apa yang kalian bisa tangkap dari video tersebut. Nah, selain itu, Ibu akan kirimkan bahan ajar sebagai bahan literasi anak-anak di rumah dan LKPD yang berisi tentang tugas kelompok dan tugas individu. Nah, tugas kelompok diselesaikan dengan cara berdiskusi dengan teman kelompoknya melalui grup WA kelompok yang sudah terbentuk. Nah, jadi harus ada proses diskusinya. Setelah diskusi selesai, nanti Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasekan. Nah, presentasinya di sini melalui grup WA saja ya. Jadi seperti biasa presentasinya, karena kalau Google Meet-nya terlalu lama takutnya HP-nya lowbat, kuotanya habis dan sebagainya. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Apabila ada yang, ya baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, kita kerja soal pretest dulu ya. Link soal pretest Ibu kirim melalui WA grup. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pelajar. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sukmawati SPD dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan, pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas. Koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Besar kecilnya perubahan tersebut
dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E. Secara matematis, koefisien elastisitas permintaan dan penawaran dapat dihitung sebagai berikut. Elastisitas permintaan atau ED dan elastisitas penawaran atau ES. Macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Soal: ketika harga per unit suatu barang Rp100.000, jumlah yang diketahui P1 sama dengan 100.000, P2 50.000, Q1 50 unit, dan Q2 30 unit. Jadi delta P-nya sama dengan 50.000 dan delta Q-nya adalah 20. Jadi E sama dengan P per Q kali delta Q per delta P, atau bisa juga dibalik, delta Q per delta elastis. Diketahui Q1 sama dengan 150 kg, Q2 sama dengan 200 kg, sedangkan P1 sama dengan 18.000, P2 sama dengan 20.000. Delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan 50 per 200 dikali 18.000 per 150. Karena 50 bisa dibagi, jadi kita jadikan 1, 150 bisa dibagi 3 jadi 3, 18 bisa dijadikan 9. Dan hasilnya 3, termasuk elastis. Gambar kurva elastis terdapat pada gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kerja kami. Diketahui P1 sama dengan 5.000, P2 sama dengan 7.000, Q1 sama dengan 1.000, Q2 sama dengan 600. Penyelesaian, ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. ED sama dengan 1.000 kurang 600 per 5.000 kurang 7.000 kali 5.000 per 100. ED sama dengan 400 per 2.000 kali 5. ED sama dengan 4.000 dikali 5 sama dengan 2.000. 2.000 per 2.000 hasilnya 1. ED sama dengan 1, artinya ED elastis uniter. Gambar grafiknya berada di bawah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Diketahui P1 sama dengan 8.000 per kilogram, P2 sama dengan 6.000 per kilogram, Q1 sama dengan 80 kilogram, Q2 sama dengan 100 kilogram. Ditanyakan jenis koefisien elastisitas permintaan. Penyelesaian rumus ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. ED sama dengan 100 kurang 80 per 8.000 kurang 6.000 kali 8.000 per 80. ED sama dengan 20 per 2.000 kali 8.000 per 80. ED sama dengan 4 per 4. ED sama dengan 1. Setelah kita hitung sebelumnya, ED1 artinya elastisitas permintaannya termasuk ke dalam jenis elastis uniter. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.